Beberapa waktu yang lalu, gue bahas singkat tentang kasus lapas cebongan. Di sana, gue jelasin secara ringkas bagaimana jiwa Korsa Korps Baret Merah itu sangat tinggi. Untuk kalian yang belum nonton, setelah ini bisa nonton part itu ya. Anyway, hello gengs, welcome back to the stories. Kami cerita, kalian nonton tanpa habis kuota. Sesuatu yang perlu disadari oleh semua orang adalah bahwa kita bisa sampai di titik ini karena beberapa hal yang telah terjadi di masa lalu. Dan saat ini pun suatu saat akan jadi masa lalu juga. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan sejarah dan selalu mengambil pelajaran penting dari manapun, agar kita tidak terjebak dalam masalah yang sama. Seri konten kali ini adalah The Stories Menolak Lupa, yang gue namain dengan hashtag TS Menolak Lupa. Jika kita mengingat lagi, pada 7 tahun yang lalu, kasus ini sangat menggemparkan Indonesia. Dan sudah jadi hal yang wajar jika semua media memberitakan hal ini setiap saat dan detiknya. Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura pada saat itu, yang dijabat oleh Letkol Maruli Simanjuntak, menghormati seluruh keputusan yang menghukum anak buahnya dalam kasus cebongan. Maruli menegaskan seluruh proses hukum berjalan transparan. Sidang terbuka, Anda lihat sendiri, kata Letkol Maruli Jumat tanggal 16 Mei 2013 yang lalu. Lalu, mantan Kepala Lembaga Permasyarakatan Cebongan, Sukamto, menyatakan usai penyerangan tahanan LP, Komandan Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Letnan Kolonel Maruli Simanjuntak menghubunginya. Letkol Maruli ingin bertemu dan meminta maaf kepada pihak LP. Saya dihubungi dan beliau izin menghadap. Saya jawab tidak dengan izin menghadap, tetapi silakan datang dan bersilaturahmi, kata Sukamto saat menjadi saksi kasus penyerangan LP Cebongan Jumat 5 Juli 2013. Menurut Letkol Maruli, Serda Ucok merupakan prajurit yang pintar. Ucok tidak hanya mengandalkan pekerjaan secara fisik, tetapi dengan kecerdasan juga. Mungkin dia, Ucok, lebih pintar dari saya, bahkan bisa lebih pintar, kata Maruli. Maruli menambahkan, Serda Ucok cukup ahli di bidang komputer. Ucok belajar secara otodidak, kemampuan intelektualnya pun bagus. Jadi dilihat dari cara bicaranya saat tampil di depan para pendukung. Kami saja belum mampu untuk itu. Dengan kemampuan yang dimilikinya, bisa bermanfaat setelah bebas nanti. Dia bisa bekerja apa saja, harap Maruli soal mantan anak buahnya itu. Sementara itu, gue mendapatkan fakta yang mencengangkan dari kutipan laman fifa.co.id yang diterbitkan Kamis tanggal 28 Maret 2013 yang lalu. Di dalam berita tersebut terkuak kejahatan Diki CS yang ternyata sangat gelap. Berikut kutipannya. Dua di antara mereka, Diki dan Juan, bukan kaum rahib. Mereka punya banyak catatan kriminal di wilayah Yogyakarta. Bahkan, Diki yang merupakan lelaki kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, ternyata tertera pada data Polresta Yogyakarta pernah ditahan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Yang lebih mirisnya lagi, saat ditangkap dalam kasus pemerkosaan, ternyata Diki baru saja bebas bersyarat dengan sisa masa tahanan 2,5 tahun, akibat kasus pembunuhan di Jalan Solo pada tahun 2002. Jadi, tersangka itu Diki dalam masa bebas bersyarat, kata Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, yang pada saat itu dijabat oleh Komisaris Polisi Dodo Hendra Kusuma, Rabu tanggal 7 bulan 3 2013. Lalu, dalam kasus pemerkosaan, Diki diganjar hukuman penjara selama 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Perbuatan keji itu dinyatakan terbukti dilakukan pada 19 Agustus 2007. Saat itu dia bersama Victor Doen alias Ito. Dengan mengendarai mobil milik pacar korban, Diki menjemput korban di pondokannya di kawasan Senturan, Yogyakarta. Ceritanya, sang wanita dijemput pakai mobil pacarnya dan dibohongi bahwa dia telah ditunggu pacarnya di sebuah kafe. Korban pun mau diajak pergi oleh Diki. Ternyata, di tengah jalan dia diperkosa oleh Diki. Korban lalu melaporkan ke polisi. Mengetahui diburu aparat, Diki dan Ito pun lari ke Kupang. Polresta Yogyakarta langsung menetapkan mereka sebagai buronan dan memasukkan nama mereka ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Berkat bantuan dari Polda NTT, dua orang itu berhasil ditangkap. Ternyata riwayat Yohanes Juan Mambait alias Juan sama hitamnya dengan Diki. Dia adalah mantan anggota Polresta Yogyakarta. Pria kelahiran Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur itu dipecat dengan tidak hormat dari Polri karena terlibat kasus narkoba. Mantan anggota polisi yang terlibat pengeroyokan adalah YD alias Juan. Baru sekitar 3 bulan lalu dia menghirup udara bebas dalam kasus narkoba, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar Polkris Erlangga. Di dunia hitam Yogyakarta, nama Diki Ambon sudah tak asing lagi dan sangat meresahkan masyarakat.
Dia dikenal merupakan gembong kelompok preman yang amat sangat ditakuti dan kerap membuat onar. Wilayah kekuasaannya antara lain membentang di sepanjang jalan Solo, Yogyakarta. Dari kejadian ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting, seperti kisah Diki yang berbuat onar, bahkan sampai membunuh anggota Kopassus, sehingga membuat dirinya dieksekusi oleh pasukan khusus. Apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah hasil, karena segala hal yang terjadi merupakan sebab dan akibat, baik dan buruk di akhir cerita tergantung dari awalnya. Sekian untuk part ini. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, bisa lanjut nonton part lainnya ya. Terus, kalau kalian suka dengan videonya, tinggalkan like, komentar juga di bawah jika ada saran dan kritik. Lalu, jangan lupa subscribe agar gue tambah semangat buat video, dan akan ada video setiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!